Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Weta Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan pasangan dan perempuan. Ada cerita seru nih. Seru nih. Jadi Kayak FTV. jadi ini ada seorang istri cerita bahwa suaminya Sabar ya Mbak narasumber. mendadak ngelmu. Jadi kalau ngelmu bukan ke kampus ya, enggak ya. Jadi mendadak ngelmu pada saat anak keduanya lahir. Dan itu membuat dia jadi sering pergi keluar rumah untuk tirakat, untuk yang kayak gitu-gitulah gitu. Dan sehingga membuat dia menjadi tidak bekerja. Jadi memang bener-bener, nah ini mereka pasangan dua-duanya bekerja dan istrinya tuh Tadinya dua-duanya bekerja. Dan si istrinya itu memang penghasilan sangat bagus. Jadi kerja di sebuah oil company gitu-gitulah gitu. Penghasilan sangat bagus. Tapi ini mungkin si laki itu ingin mendapatkan sesuatu, pengen ilmu gitulah ya. Pergi melulu, pulang sih, tapi setiap kali pulang kan jadi obrolannya jadi nggak nyambung kan. Yang beda frekuensi. Jadi beda frekuensi dan makin lama akhirnya sering bertengkar terus sampai akhirnya si istrinya pakai cara itu. Jadi dia minta tolong temennya, tolong liatin laki gue, liatin yang pakai gitu-gitu lah ya. Terus si temennya bilang gini, Gaib ketemu gaib. Ya terus si temennya bilang gini, oh penjaga laki lo nggak suka sama lo. Ya gitu-gitu, tapi itu kan nggak bisa diterangkan ya, maksudnya nggak bisa dibuktikan juga gitu. Iya, nggak ada pembuktian ilmiahnya. Dan nggak bisa, nalarnya beda lah gitu. Nah, sampai kemudian istrinya tetap bertahan, tapi setelah perkawinan yang ke-15 istrinya menggugat cerai. Jadi akhirnya mereka 15 tahun dan akhirnya cerai lah. Dan nggak tahu juga, waktu itu pertanyaannya gini, kenapa setelah 15 tahun? Ya feeling aja, dia bilang gitu. Karena niat gue adalah untuk mempertahankannya. Si istrinya bilang niat gue untuk mempertahankannya, tapi gue tidak merasa bahwa dia perlu untuk menyesuaikan diri dengan segera keilmuannya. Ya misalnya gini, kan kalau misalnya lo kerja, terus lo pulangnya misalnya jadi harus pulang malam dan segala macam, terus pasangan lo komplain, maka kan dia berusaha untuk menyesuaikan diri kan. Oke, gue nanti pulang malamnya gue atur deh, misalnya seminggu berapa kali ya, kira-kira kan kayak gitu kan. Kalau kerja. Nah ini ngelmu. Nah dia ini nggak mau menyesuaikan diri. Jadi istrinya tuh bahkan bilang, gue nggak apa-apa lo mau ngelmu gitu, it's okay, tapi lo jangan jadi berubah kayak begini dong gitu. Istrinya tahu nggak? Maksudnya dijelasin nggak tujuan ngelmunya itu buat apa? Diterangin, jadi dia ingin mendapatkan apalah, jadi dia tuh kayak dapat wangsit dari eyangnya gitu-gitulah, bahwa dia tuh harus mengambil sesuatu gitulah, entah keris entah apa gitu-gitu. Nah sehingga, tapi untuk bisa mencapai situ maka lo harus melakukan sejumlah gitu. Itu dia bertapa gitu-gitu. Nggak nanya detail gue, karena gue mau Soalnya ketawa pulang kan? Ya karena gue mau ketawa, padahal itu bukan dari tadi juga nahan ketawa soalnya. Ya maksudnya gini, kita bukan ngetawain ya, cuman maksudnya ya serem itu juga ya kita ngetawain, makanya ya kita juga kan nggak paham masalah itu gitu. Cuma emang nggak nyambung jadinya, nggak sefrekuensi. Iya, dan sefrekuensi itu menjadi penting banget, dan ini berlaku untuk banyak hal, nggak cuma soal ilmu. Misalnya kan kayak jenis kerjaan yang berbeda sama sekali, itu kan membuat jadi beda frekuensi. Betul. Dan itu makanya perlu diobrolin terus menerus, perlu dikomunikasikan. Dan makanya kayak ini juga, gue tuh kalau telenovela tuh kadang-kadang gue suka nemu juga tuh, zaman dulu ya, sekarang masih ada nggak sih ya, kan kayak gini, kayak orang miskin banget tuh sama orang kaya banget gitu. Itu beda frekuensi, dan beda frekuensi itu memang kadang-kadang, bukan kadang, sering ya agak bahaya gitu. Ya betul, karena yang beda frekuensi itu kadang jadi sering ada konflik kan. Karena nggak paham. Ya itulah kenapa kan kita pernah bahas sebenarnya di podcast kita tentang perlunya kita sekufu. Kalau di podcast kita bilangnya selevel. Level tuh dalam artian ya itu tadi, maksudnya nggak jomplang amat masalah pendidikan, masalah
pekerjaan, jenis pekerjaan yang pengetahuan yang kita tahu tentang jenis pekerjaan pasangan. Ya, tapi nggak, sebenarnya sih kan kalau secara logika, kalaupun jomplang banget atau beda frekuensi, kalau dikomunikasikan maka yang satu bisa agak nurunin atau yang satu lagi naikin frekuensinya gitu, lebih ke menyesuaikan supaya ya mungkin nggak bisa sama banget, nggak bisa balance banget, tapi seenggak-enggaknya mendekati gitu loh maksudnya. Atau fokus, jadi atau mengalihkan fokus kalau misalnya yang beda banget pendidikannya misalnya, sehingga ngobrol soal pengetahuan agak beda. Misalnya yang satu tuh peneliti banget ya, yang satu lagi itu praktikal banget misalnya, kan itu kan kadang-kadang suka jadi beda kan. Nah, berarti fokusnya jangan di soal itu, fokusnya di soal yang lain gitu misalnya. Gitu kan. Karena kan namanya kawin kan emang buat mencapai cita-cita bersama yang kita jalaninnya bareng gitu, serunya bareng gitu. Iya, pengennya kan bahagia bersama sampai akhir gitu kan. Yang ngomong gue gak layak. Kita nyanyi dong, nyanyi kayak apa kek? Iya, enggak gini, kan kita juga sepakat bahwa apapun formatnya, kita sebagai perempuan harus bisa mencapai kebahagiaan. Sekarang ini formatnya lo lagi sendiri dan bahagia. Maka gue berharap sebagai teman, sebagai sahabat, lo akan, kan masih panjang nih perjalanannya, insya Allah. Gue udah mulai tahu nih arahnya. Apa? Jadi sampai dalam perjalanannya lo akan mendapatkan partner untuk mencapai kebahagiaan sampai ujung. Partner itu kan ya harus ada partnernya. Kawin itu bakat-bakatan. Tapi kan nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya. Kalau menurut gue sih, kalau bisa berdua kenapa harus sendiri? Kalau bisa sendiri kenapa berdua? Tetap sama dong. Kita tetap nggak sama urusan itu. Tapi ya benar yang tadi lo sempat bahas, yang proverb. Oh iya, dari proverb Afrika. Jadi kalau lo mau jalannya cepet, lo sendiri. Tapi kalau karena nggak ada yang menghalangi. Ya, tapi kalau lo mau jalannya jauh, berdua. Ya gue mau jalan cepet aja. Gue sih maunya sejauh-jauhnya, tapi kan itu harapan. Oh iya. Kita nggak pernah tahu dalam perjalanan, yang namanya kayak naik mobil kan. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba mogok, ada yang rusak, ada yang apa gitu. Itulah bagaimana kita sebagai perempuan, apalagi misalnya kita sebagai istri gitu ya, perlunya gimana lo menyelesaikan masalah itu. Ya itu perlu, menyelesaikan masalah itu butuh keterampilan loh ya. Jadi maksudnya butuh kesabaran. Iya, sabar sama dan tapi sabar itu sebisa mungkin sepanjang-panjangnya. Cuma ada orang-orang yang memang ada mentoknya. Jadi sabarlah sampai lo bisa sementok-mentoknya. Kan itu kalau gue bilang. Katanya gini, gue kan sabar kan juga ada batasnya gitu. Nah, berarti lo belum sabar. Karena kalau lo sabarlah sampai sabar. Emang lo udah mentok banget, itu mentoknya lo berarti gitu. Tapi ya sabar aja. Sabar itu pemberian sih emang. Ya diusahakan, tapi juga pemberian, karena benar sabar itu tuh nggak ada. Kalau lo mengaku sabar, maka lo nggak akan bilang bahwa sabar ada batasnya. Mungkin karena itulah sabar gitu. Berarti belum sabar, berarti kan belum nyampe ke titik sober itu. Mungkin emang ada hubungannya dengan fight or flight itu ya, bawaan ya, maksudnya orang yang fight gitu, yang fighter itu karena dia sabar untuk menjalaninya. Bener nggak? Mungkin tapi ini obrolan agak susah sih. So paham sih gue. Agak susah sih ini emang, tapi nanti kita bahas lagi. Mesti belajar dulu. Kita belajar lagi ya. Ini terlalu berat. Ya udah kawan-kawan, apapun itulah keputusannya, apapun itu formatnya. Kita lagi bahas yang soal ngelmu itu kan. Kalau saya sih saran nggak usah pakai ngelmu lah. Maaf ya. Di kampus boleh. Di kampus. Nggak usah pakai ngelmu, serem ya. Kecuali kalau dua-duanya memang suka ya. Dua-duanya sepakat suka dengan hal itu ya. Itu beda cerita. Makanya itu tadi satu sekufu itu, selevel itu. Kalau enggak ya itu akhirnya jadi jomplang, kasihan juga tuh narasumber kita. Iya. Tapi akhirnya cerai ya. Akhirnya cerai dia. Dan ya mereka berteman sampai sekarang. Ya itu pilihan yang baik menurutnya. Iya. Gitu. Ya udah, yang penting bahagia.
Mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye bye.